Guys, apa ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dar. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Diki Muhammad Chandra, mahasiswa semester 1 dari program studi pendidikan guru madrasah Ibtidaiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi bab 11, penguatan Pancasila dalam pencegahan radikalisme, yang diambil dari buku Moderasi Beragama dalam Studi Islam. Topik ini sangat relevan dengan kondisi bangsa kita saat ini karena radikalisme masih menjadi ancaman nyata terhadap persatuan dan ideologi bangsa. Nah, lanjut kita ke pendahuluan. Radikalisme merupakan paham yang menginginkan perubahan secara cepat dan ekstrim dengan cara kekerasan. Di era globalisasi dan kemajuan digital, penyebaran paham radikal semakin mudah. Melalui media sosial, kelompok radikal memanfaatkan internet untuk menyebarkan propaganda dan doktrin yang menyesatkan, terutama kepada generasi muda. Nah, menurut data BNPT tahun 2022, terdapat lebih dari 600 akun yang menyebarkan konten radikal di dunia maya. Nah, oleh sebab itu, penguatan nilai-nilai Pancasila menjadi sangat penting sebagai benteng ideologi bangsa. Nah, lanjut, tantangan radikalisme di era digital. Bapak atau Ibu, radikalisme di era digital memiliki karakter baru melalui platform seperti Facebook, WhatsApp, Telegram, dan YouTube. Paham ekstrim disebarkan secara halus lewat narasi agama, video ceramah, atau potongan ayat yang disalahartikan. Akibatnya muncul polarisasi sosial dan meningkatnya intoleransi di tengah masyarakat. Ruang digital yang seharusnya menjadi sarana edukasi malah berubah menjadi ladang penyebaran kebencian jika diimbangi dengan literasi digital dan pemahaman ideologi Pancasila. Lanjut lagi. Peran Pancasila memiliki peran sentral sebagai benteng ideologis bangsa dalam menghadapi radikalisme. Nilai-nilai mengajarkan keseimbangan antara keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan. Pancasila menolak segala bentuk ekstremisme dan meneguhkan semangat persatuan, toleransi, serta keadilan sosial. Melalui penguatan nilai-nilai ini, masyarakat diharapkan lebih kritis terhadap propaganda radikal dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu keagamaan yang disesatkan atau menyesatkan. Lanjut, nilai Pancasila dalam pencegahan radikalisme. Kelima sila dalam Pancasila masing-masing memiliki makna penting dalam pencegahan radikalisme. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menanamkan nilai toleransi dan menolak kekerasan atas nama agama. Sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajarkan penghargaan terhadap martabat manusia. Ketiga, yaitu persatuan Indonesia, memperkuat rasa nasionalisme dan gotong royong. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menekankan pentingnya musyawarah dan dialog. Kelima, keadilan sosial, mendorong pemerataan kesejahteraan agar tidak ada
pihak yang merasa termarginalkan dan mudah dipengaruhi paham radikal. Nah, lanjut lagi, Pancasila di media sosial. Di era digital, nilai-nilai Pancasila harus diimplementasikan dalam etika bermedia sosial. Artinya, kita harus bijak dalam menggunakan media digital, tidak menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, atau provokasi yang dapat memecah belah bangsa. Prinsipnya sederhana, saring sebelum saring. Paham? Prinsipnya sederhana, yaitu saring sebelum saring. Selain itu, pentingnya juga untuk menghargai perbedaan pendapat, berdiskusi secara santun, dan melaporkan konten radikal agar ruang digital tetap damai dan beradab. Lanjut lagi, strategi penguatan Pancasila. Upaya penguatan Pancasila tidak dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi di berbagai sektor. Pertama, melalui kampanye pemerintah yang menyebarkan konten edukatif di media digital. Kedua, pendidikan formal dan non-formal harus menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum Merdeka Belajar. Ketiga, gerakan masyarakat sipil dan komunitas pelajar dapat menjadi duta anti radikalisme. Keempat, platform media sosial juga perlu berperan aktif dalam memblokir dan melaporkan konten ekstrim. Semua ini harus diiringi dengan literasi digital yang kuat agar masyarakat mampu berpikir kritis dan tidak mudah terpengaruh. Lanjut lagi, kolaborasi multisektor. Pencegahan radikalisme tidak dapat diserahkan hanya kepada pemerintah saja, tapi diperlukan kolaborasi antara lembaga pendidikan, tokoh agama, masyarakat sipil, dan pengguna media digital atau media sosial. Nah, setiap elemen memiliki peran penting untuk membangun generasi muda yang nasionalis, moderat, dan berkarakter Pancasila. Dengan kerjasama ini, nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar hidup dalam perilaku dan budaya bangsa. Nah, yang terakhir yaitu adalah kesimpulannya yaitu sebagai penutup dapat kita simpulkan bahwa Pancasila adalah perisai ideologis bangsa. Nilai-nilainya menjadi pedoman dalam mencegah dan melawan radikalisme baik di dunia nyata maupun digital. Penguatan Pancasila harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan media dan keteladanan sosial. Ingatlah bahwa menjaga ideologi bangsa bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.